Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. An-nadhayya ila darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana 'ala millatihim wa yashuruna fi zumratihim bil 'afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإثاء على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf as-Sanusi thumma ila sahibu syarham Ibrahim al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu ولوالديهما ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال وَتَبْلِغُ مَا أُمِرُوا بِتَبْلِغِهِ لِلْخَلْقِ. Sifat yang berikutnya yang wajib pada diri para rasul alaihimus salatu wassalam adalah sifat tabligh. Kemarin sudah kita bahas sidik, terus amanah, terus hari ini kita akan bahas sifat tabligh. Wajib Nabi bersifat tabligh. Artinya tabligh itu menyampaikan. Apa yang disampaikan? Apa yang wajib disampaikan oleh Nabi? Maka yang wajib disampaikan oleh Nabi adalah ma umiru bitablighihi lil khalqi. Apa-apa yang diperintah untuk disampaikan kepada makhluk. Jadi yang diperintah disampaikan apa yang diperintah. Artinya tidak semua informasi yang masuk ke Nabi itu harus disampaikan gitu loh. Nabi menerima wahyu dari Allah. Nah yang wajib disampaikan apa? Yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Kenapa? Karena seperti kemarin kita bahas, wahyu itu ada kalanya untuk dirinya sendiri, ada kalanya untuk orang lain, ada kalanya untuk dirinya dan orang lain, gitu loh. Jadi nggak setiap wahyu itu harus untuk orang lain atau wahyu untuk dirinya sendiri, nggak. Bisa jadi
wahyu yang turun untuk dirinya sendiri, bisa jadi wahyu yang turun untuk orang lain, bisa jadi wahyu yang turun untuk dirinya dan untuk orang lain. Lah yang wajib disampaikan apa? Yang perkara itu memang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada orang lain. Ikhtiraza biqaulihi ma umiru. Maka ini ditekankan kepada perkataan ma umiru bitablighihi lil khalqi. Yang wajib di sini adalah yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Amma umiru bikitmanihi, adapun perkara yang diperintahkan untuk disimpan anil khalqi dari makhluknya, wa amma khayyaru fihi falaisa tablighu kullu minhuma wajiban bal yajibu kitmanu ma umiru bi kitmanihi wala yajibu alaihim syai'un fi ma khayyaru fihi. Maka ada pula yang sebuah berita itu Nabi disuruh milih antara mau menyampaikan atau tidak menyampaikannya. Nabi boleh milih. Namanya perkara yang dibebaskan oleh Allah untuk disampaikan boleh, tidak disampaikan juga boleh. Maka apabila kita sudah tahu 3 perkara ini, maka fal aqsamu tsalatsa, maka berita yang datang kepada Nabi itu ada 3 macam. Yang pertama ma umiru bitablighihi. Yang pertama perkara yang wajib, yang pasti untuk disampaikan. Yang kedua wa ma umiru bikitmanihi. Yang kedua perkara yang diperintahkan untuk disembunyikan. Wa ma khayyaru fihi, dan apa-apa yang diperintahkan untuk memilih. Boleh saja milih disampaikan, boleh juga milih tidak disampaikan. Yang wajib disampaikan apa? Ya seperti yang kita dapat dari Al-Quran yang jumlahnya ada 30 juz, ada 114 surat, ada 6.600 sekian ayat. Maka ini tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Nabi. Semuanya disampaikan. Semuanya tidak tersisa. Nggak ada seperti anggapannya orang-orang Syiah, ada yang belum disampaikan oleh Nabi. Sengaja nanti akan disampaikan oleh penggantinya, penerusnya, namanya Imam 12. Maka 12 imam tadi akan menerima wahyu yang meneruskan beritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena belum selesai gitu loh. Enggak ada demikian, enggak ada. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit, itu wahyu sudah selesai pada dirinya. Agama sudah disampaikan seluruhnya kepada umatnya. Enggak ada yang masih ketinggalan, enggak ada. Begitupun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau meninggal maka semua wahyu sudah disampaikan oleh Nabi, enggak ada yang tertinggal. Perintah sholat, perintah puasa, perintah segalanya sudah sempurna disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk segala larangan-larangan, termasuk perkara-perkara yang berkaitan sama keimanan, sama i'tiqadiyah, semua disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Lalu kenapa sekarang kok muncul ada perkara-perkara bid'ah? Katanya nggak nyontoh Nabi. Oh, Nabi
itu memberikan kesempatan kepada ulama untuk menjadi pewarisnya. Dikatakan al ulama warasatul anbiya. Kalau semua diajarkan Nabi, ulama prei, gak ada gunanya. Jadi Nabi itu menyampaikan garis-garis besar. Nanti yang memerincikannya ulama. Apabila dari perinciannya ulama enggak ada sumber hukum ke Nabi, itu baru namanya bid'ah. Apa bid'ah itu? Segala perkara yang enggak ada sumber hukumnya dari Nabi. Jangan ngomong bid'ah itu yang enggak pernah dikerjakan Nabi. Banyak kalau itu. Yang enggak dikerjakan Nabi, yang kita mengerjakannya banyak. Tapi sumber hukumnya ada, gitu loh. Enggak harus semuanya dikerjakan Nabi baru kita boleh mengerjakannya. Wah ya repot. Nabi enggak pernah bangun pesantren, terus enggak bangun. Nabi enggak pernah bangun yatim piatu, ntar lu enggak bangun. Nabi enggak pernah bangun tahfidz Quran, lu enggak bangun nanti. Nabi enggak pernah bangun majelis-majelis taklim, ntar lu enggak bangun. Jadi jangan terus yang Nabi enggak bangun, enggak ngerjain, kita enggak boleh ngerjain. Oh enggak begitu. Walaupun Nabi enggak pernah ngerjain, tapi menyampaikan sumber hukumnya ada, maka itu bukan perkara yang disebut bid'ah, gitu loh. Contohnya apa bid'ah? Sholat duhur 5 rakaat itu bid'ah. Hah? Tauhidnya, akidahnya apa? Uluhiyah, rububiyah, asma sifat itu bid'ah. Tuhan di atas bid'ah, gitu. Kok tahlilan bid'ah, maulidan bid'ah. Ini ngarang dari mana? Emang Nabi gak pernah tahlil? Hah? Kata siapa? Cuman tahlil di zaman Nabi belum ada berkatnya gitu doang. Kalau zaman lo ada berkatnya, bedanya itu. Jadi berkat bid'ah, itu berkatnya yang bid'ah, bukan tahlilnya. Lu mau tahlil bid'ah. Kadang suka ini. Jadi kalau bid'ah itu yang enggak pernah dikerjakan Nabi. Nah sekarang orang ngurusin bid'ah, yang diurusi sunnah Nabi cuma satu, jenggot sama cingkrang, meninggikan celana sama manjangin jenggot. Sunnah yang akhir zaman lebih penting banyak. Apa? Tafakkur yang sudah ditinggalkan oleh banyak orang. Tafakkur pada qadha qadarnya Allah, tafakkur kudratnya Allah. Ini enggak dikerjakan lagi sama manusia. Jenggot terus dipanjangin, otak dipendekin, kan repot. Makanya bener, jenggot tambah panjang, otak tambah pendek. Maksudnya kalau yang dipikirin cuma manjangin jenggot, otaknya tambah pendek, gitu loh. Bukan yang jenggotnya pandang, otak pendek, bukan. Yang ngurusin sunnahnya hanya manjangin jenggot, otaknya pendek. Artinya nggak mau ngerjain sunnah yang lain, tafakkur, ya, tadabbur alam. Seperti ada apa nih masalah corona? Dipikir coba, apa hikmah terjadinya corona? Apa hikmah untuk manusia selanjutnya? Maka orang yang bisa tafakkur seperti itu menghasilkan kesimpulan hukum, disampaikan orang lain dapat manfaat lebih penting dari ngurusin jenggot. Itu kenapa? Karena masalah jenggot kemaslahatannya untuk dirinya, urusan cingkrang faedahnya untuk. Tapi kalau kamu tafakur dan kamu mengerti hikmah, kamu sampaikan faedahnya untuk banyak orang. Hah? Dikatakan oleh Nabi apa? Khairukum, sebaik-baik kamu, anfa'ukum linnas, sebaik-baik kamu yang bermanfaat untuk manusia. Jadi ngurusin jenggot sama ngurusin manusia penting mana? Nabi yang ngomong. Jadi jangan sampai kita salah menganggap apa yang disampaikan Nabi
belum tentu bentuknya apa yang diwahyukan Allah, belum tentu semuanya wajib disampaikan. Ada yang disembunyikan. Itu buang gelasnya, buang. Ada yang disembunyikan. Apa? Seperti wahyu yang turun untuk Nabi Khidir. Nabi Muhammad juga banyak wahyu yang sampai kepada beliau tapi enggak disampaikan. Contoh yang kita dengar, wahyu yang datang kepada Nabi Allah Khidir, disuruh bunuh orang, disuruh bolongin kapal, disuruh bangun tembok, tapi enggak disampaikan untuk orang lain, wahyunya untuk dirinya sendiri. Maka itu jadi sebuah petunjuk bahwa ada berita-berita yang sampai kepada Nabi, tapi berita itu tidak disampaikan oleh Nabi kepada yang lain. Seperti Nabi memberitakan tentang 10 orang yang akan masuk surga, asyra mubasyirina fil jannah, 10 orang yang mendapatkan berita gembira akan masuk surga. Apa Nabi cuma taunya 10? Nabi ya taunya lebih, cuman yang diberitakan cuman 10. Kenapa yang lain enggak diperintah untuk disampaikan? Nabi ke surga, Allah tunjukkan berbagai macam, sampai gesekan penanya Lauhil Mahfud yang mencatat amalnya manusia Nabi dengar. Dan Nabi paham yang tercatat itu apa. Apa disampaikan oleh Nabi? Enggak. Ketika enggak ada perintah dari Allah, maka Nabi enggak menyampaikannya. Jadi jangan dianggap Nabi itu wajib menyampaikan, enggak boleh menyembunyikan. Ada kayak begini, kamu ke rumah saya, terus saya mau minta tolong kamu sampein amplop 2 buat Abawo 1, buat kamu 1. Nanti bilang amplopnya cuman 1. Kamu nggak usah cerita kalau kamu saya kasih amplop. Sampai ke Abah ditanya, Bah titipan amplop, kamu dikasih nggak? Dikasih, tapi nggak boleh bilang Bah amplop itu namanya. Amanah nggak itu? Tablek? Mau diomong kamu saya kasih, tapi nggak usah ngomong. Ditanya, kamu dapat nggak? Dapat, tapi nggak boleh ngomong. Itu kan aneh namanya. Jadi kalau diberikan informasi, diberikan sesuatu, tapi nggak boleh ngomong, itu namanya amanah. Nggak ngomongnya itu amanah. Kalau ngomong, khianat malah gitu loh. Mau diperintah menyimpan malah namanya khianat gitu loh. Kalau diperintah nyampein disimpan namanya kitman. Khianat gimana? Diperintah nyampein malah namanya kitman. Diperintah nyimpen disampaikan namanya khianat. Yang ketiga, Nabi diperintah memilih antara mau menyampaikan atau mau menyimpan. Artinya mau disampaikannya waktu itu atau disampaikannya pada waktu-waktu yang lain setelah beliau meninggal pun boleh. Itu namanya sesuatu yang beliau boleh memilih untuk disampaikan atau tidak disampaikan. Contohnya apa? Berita-berita yang didapati oleh para tabi'in, orang-orang yang enggak berjumpa dengan Nabi, tapi mereka mendapatkan perintah khusus dari Nabi yang enggak disebut dalam Al-Quran, enggak disebut dalam
hadis, maka itu namanya berita-berita yang Nabi dapat dari Allah, dan berita itu Nabi boleh milih mau disampaikan atau tidak disampaikan. Kayak contoh, ada seorang keluarga Nabi yang bermimpi ketemu Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, berikan aku satu wasiat, satu berita yang belum pernah kau sampaikan kepada siapapun sebelumnya. Maka Nabi menyampaikannya. Maka ketika disampaikan, itu beritanya dapat dari Allah, wahyu. Tapi Nabi statusnya apa? Khayyir, boleh memilih mau disampaikan boleh, tidak boleh. Contohnya apa? Bawalah tasbih. Orang yang bawa tasbih dihitung seperti orang yang berzikir dengan tasbih. Cuman bawa doang. Apalagi dipakai. Kamu bawa doang buat puter-puter aja lah gitu. Atau buat gantungan kunci. Kalau sekarang yang sering ditasbihin siapa? Yang sering ditasbihin mobil itu spionnya kasih tasbih. Motor kuncinya tasbih, orangnya nggak tasbihan. Mobilnya tasbihan, motornya tasbihan, orangnya nggak tasbihan. Kata Nabi, hukumnya sunnah, artinya dapat pahala kalau tasbih itu kamu kantongin, kamu pegang, kamu bawa. Walaupun kamu nggak baca apa-apa, pegang aja, ini sunnah. Kalau kamu simpen di tas kamu, jadi satu kebaikan. Kenapa? Kalau kamu mati, ditemu sama anak kamu akan husnudon, bapak senang tasbihan. Buktinya mana? Ini ada tasbihnya. Daripada kartu remi kamu simpen, atau itu judi togel kamu simpen, begitu anak kamu dapat, wah bapak tukang judi togel apa enggak. Jadi simpen sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi. Di antaranya apa? Tasbih. Siapa orang yang memegang tasbih, maka dihitung dia seperti orang yang bertasbih. Dan juga hadis-hadis yang lainnya yang didapati oleh para ulama, ada banyak hadis. Kalau mau dibuka ada dalam bab hadis. Ada hadis yang diperoleh langsung dari Nabi, ada yang melalui perawi, ada yang dapatnya setelah nabinya meninggal, nggak pakai rawi. Makanya kayak hadis-hadis Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab-kitabnya Nasoe, dalam sulam dalam kitab-kitab yang lain itu nggak ada rawinya. Kalau ditanya, ini kok nggak pakai rawi? Nah, saya dapat dari Nabi, nggak pakai rawi. Oh, nggak bisa, harus pakai rawi, kan repot. Beliau dapatnya langsung dari, dipaksa suruh ngasih. Nah, rawi saya dari mana? Mau saya nggak punya rawi. Mau dia ketemu Nabi, dapat dari Nabi. Artinya orang-orang yang ketika mendapatkan hadis dari seseorang, kemudian ditanyakan langsung kepada Nabi, ya Rasulullah, ini hadisnya benar apa enggak? Oh iya benar. Sudah beres pakai. Lalu tanya, dari mana kamu? Dari Nabi. Udah nggak usah pakai dari orang, wong Nabi sudah Jadi ada 3 perkara yang menjadi perkara yang berkaitan sama wahyu yang diterima oleh Nabi. Yang pertama ada wahyu yang diperintah untuk disampaikan. Yang kedua ada wahyu yang diperintah untuk disembunyikan. Yang ketiga ada wahyu yang diperintah untuk Nabi memilih, mau disampaikan boleh atau tidak disampaikan juga boleh. Wa innama lam yadhkur musannif wujubu kitman ma umiru bikitmanihi
li'annahu dakhilun fil amanah. Musonif enggak menambahi di sini apa? Wajib menyampaikan apa-apa yang diperintah untuk disampaikan. Musonif enggak menambahi wajib menyimpan apa-apa yang diperintah untuk disimpan. Kenapa? Karena itu masuk dalam bab amanah. Menyimpan itu kan bukan tablek. Menyimpan berita bukan tablek. Maka itu masuk dalam hal amanah, bahwa Nabi tidak pernah mengingkari perintah Allah. Sekecil apapun perintah itu untuk disampaikan, untuk disimpan, Nabi melaksanakannya. Maka menyimpan berita sesuai perintah Allah itu namanya amanah, bukan kitman, bukan tablek. Li'anna dakhilun fil amanah kama qala fil asraril ilahiyah, sebagaimana dalam kitab Asraril Ilahiyah yang isinya tentang sir-sir atau rahasia-rahasia ketuhanan. Ini ada Asraril Ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Maknanya Allah menjadikan rahasia, bukan Allah pada dirinya ada rahasia, enggak. Rahasia itu apa? Rahasia. Kamu punya rahasia enggak? Sesuatu yang diketahui tapi disembunyikan. Diketahui oleh dirinya tapi enggak disampaikan oleh yang yang begitu bagi Allah enggak ada. Enggak ada sesuatu yang enggak dikalam sama Allah, enggak ada. Semua dikalam sama Allah. Enggak ada yang Allah tahu terus enggak dikalam, enggak ada. Apapun yang Allah tahu semuanya dikalam, karena ilmu sama kalam itu lazim. Kalau ada yang Allah tahu enggak dikalam, namanya apa? Rahasia, dan itu mustahil bagi Allah. Lah kalau Allah punya rahasia, maknanya apa? Maknanya Allah menjadikan rahasia kepada hamba-hambanya. Itu loh. Kamu diciptakan oleh Allah punya pengetahuan, tapi yang kamu tahu nggak kamu omong sama orang lain, berarti kamu punya rahasia. Lah rahasia itu Allah jadikan. Jadi kamu punya rahasia, Nabi punya rahasia, malaikat punya rahasia. Disebut Asraril Ilahiyah, rahasia-rahasia yang dimiliki oleh Allah, itu yang diciptakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Kayak ada itu di TV itu apa namanya, rahasia ilahi, yang istilahnya kuburan, ada apa, ular, ada kuburan banjir, ada kuburan menciut, ada kuburan kalajengkingan, semacam-macam, disebut rahasia. Artinya itu rahasia, arti sebuah berita yang tidak diumumkan Allah kepada hamba yang lain, tapi diumumkan kepada malaikat doang, gitu loh. Berarti rahasianya para malaikat, yang tahu cuman malaikat, yang lain nggak tahu, gitu loh maksudnya. Paham nggak? Allah ngasih berita pada kelompok tertentu, tapi nggak diberitakan kepada yang lain lagi. Berarti Allah bikin rahasia untuk kelompok tertentu. Malaikat dikasih rahasia, Nabi dikasih rahasia. Tadi rahasia ini, amanah ini, dikasih berita, tapi disuruh nyimpen. Namanya apa? Disuruh merahasiakan. Itu namanya Allah menjadikan rahasia. Maka itu ada dijelaskan dalam kitab Asraril Ilahiyah, perkara-perkara yang termasuk rahasia-rahasia ketuhanan. Maknanya sesuatu yang diberitakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang tertentu, wali-walinya, para nabi,
para malaikat. Tapi mereka yang mendapat berita itu dilarang untuk menyampaikannya pada orang lain. Itu namanya rahasia yang Allah ciptakan pada mereka. Terus yang berikutnya, harusnya ada fatonah. Tapi fatonah nggak masuk dalam pembahasan kitab As-Sanusiyah. Di kitab As-Sanusi pembahasan sifat Nabi hanya berapa? 3. Sidik, amanah, tabligh. Lah fatonahnya kemana? Enggak. Berarti boleh enggak fatonah gitu? Fatonahnya jadi syarat. Maka enggak diomong lagi, syaratnya kenabian wajib fatonah. Dari bayi sudah wajib fatonah. Hingga enggak usah dibahas lagi fatonah, kata Imam Sanusi. Kenapa? Karena fatonah syaratnya kenabian, syaratnya kerasulan, syaratnya kewalian. Fatonah enggak ada orang-orang yang bodoh dijadikan sebagai utusan, orang-orang bodoh jadi walinya Allah. Enggak ada orang-orang bodoh jadi kekasihnya Allah, enggak ada. Semuanya punya fatonah, punya kecerdasan yang Allah letakkan pada diri mereka. Maka sama halnya dengan kitab ini yang tidak membahas sifat fatonah, karena dimasukkan dalam kelompok perkara yang menjadi pokok, sifat pokok bagi para nabi dan rasul. Lawannya juga begitu, juhul lawannya fatonah apa? Balada atau telmi. Enggak ada nabi telmi, enggak ada. Nabi kok pikirannya lelet, enggak ada. Nanya kapan, jawabnya kapan. Atau ditanya, tadi ngomong apa ya, coba diulang. Atau Nabi ngomong, saya kurang paham omongan kamu. Enggak ada begitu, enggak ada. Nabi orang-orang yang diberikan oleh Allah kecerdasan hingga bisa memahami apapun yang disampaikan oleh umat. Bahkan banyak yang bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang sama tapi jawabannya beda. Kenapa? Karena Nabi tahu yang dimaksud dia berbeda, maka dijawab dengan jawaban yang berbeda. Kayak Nabi ditanya, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat ya Nabi? Nabi jawab, nanti hari Jumat akan terjadi ketika sangkakala ditiup, ketika akhir zaman, ketika. Enggak lama setelah itu, beberapa hari kemudian ada yang nanya lagi, mata sa'ah ya Rasul, kapan hari kiamat? Kata sahabat yang lain, oh itu sudah ditanyain, jangan nanya lagi, tanya yang lain yang sudah dengar, kamu nggak usah nanya lagi. Kata Nabi, dijawab, idza wudi al amru li ghairi mahalihi. Kalau kamu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, fantadhiru sa'ah, tinggal tunggu saja kehancurannya. Kan sama kan? Jika tanya, kapan masa kehancuran ya Nabi? Yang pertama dijawab, nanti hari kiamat, ketika sangkakala ditiup semuanya akan hancur. Nanya lagi, kapan masa kehancuran ya Nabi? Kalau kamu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, gitu loh. Meletakkan, mau nyervis jam tangan di tempat servis sepeda gitu, kira-kira jamnya beres apa? Nah itu namanya fantadhiru sa'ah, tunggu saja kehancurannya. Tukang mebel suruh ngurusin negara mamanya, bisa? Insya
Kalau hancur ya tinggal tunggu saja kehancurannya. Kenapa? Karena meletakkan sesuatu harus pada ahlinya. Jangan yang bukan ahlinya dipasrahin sesuatu. Kamu diangkat jadi RT, kamu dipilih jadi RT aja yang kecil, tapi kamu nggak punya kemampuan, kamu tahu itu, kamu sengaja mau, haram hukumnya. Berarti kamu mau mencalonkan diri yang kamu sendiri nggak punya kemampuan, hanya karena gengsi, nama baik, nama besar, karena fasilitas, terpaksa kamu maju. Padahal kamu tahu saya nggak punya kemampuan untuk jadi pemimpin. Kamu pilih, sengaja kamu terima, hukumnya haram. Kamu dipilih jadi ketua masjid, tapi kamu nggak ngerti hukumnya masjid, kamu terima, haram. Namanya kamu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, sengaja kamu terima, haram hukumnya. Jadi itu berkaitan sama perkara-perkara yang macam-macam. Kalau kamu mau dipilih oleh seseorang, mau dijadikan sesuatu, pemimpin atau yang lainnya, maka lihatlah keadaan kamu mampu atau tidak. Kecuali yang mau menjadikan kamu pemimpin bini kamu, itu nggak usah lama-lama mikirnya. Kalau itu, Pak mau jadi pemimpin, mimpin kamu, mau saya, gitu. Mau kira-kira? Kalau ada perempuan lagi gitu maksudnya loh, daftar. Pak, mau mimpin saya, Pak? Kamu sendiri mau? Saya pimpin, tenang aja, sampai ke jalan yang lurus. Jadi fatona tidak masuk dalam pembahasan ini. Terus yang selanjutnya adalah wa yastakhilu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam adadu hadhihi sifat wa al-kidbu wal khiyanatu bi fi'li syai'in mimma nuhu anhu nahyan tahriman aw karahatin wa kitmanu syai' mimma umiru bi tablighihil khalqi wallahu a'lam bis-shawab wa ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna ya nana ketarafna wa anana asrafna ala ladha ishrafna fatub tauba taksili kulli hauba wa astolana aurati rawati wa gfirli walidina rabbi wa mauludina walali walihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in rabbi fadlan wa judan manna la bi'tisabi minna il mustafa rasulina dhabi kulli suli wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zim walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.